Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah Dwi Pratama, NIM 191910801017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan praktikum fluida reservoir modul 3. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian viskositas serta mengapa perlu mempelajarinya. Ya, jadi viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar gesekan di fluida. Semakin besar nilai viskositas suatu fluida, maka semakin sulit untuk mengalir dan semakin sulit suatu benda untuk bergerak di fluida tersebut. Viskositas perlu dipelajari karena dalam industri migas, reservoir dari sebuah petroleum sistem memiliki tekanan dan temperatur yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan viskositas dari fluida berbeda-beda. Misalnya, semakin besar tekanan dan semakin rendah temperatur dari reservoir, maka viskositas fluida, crude oil, akan semakin besar dan akan semakin sulit untuk mengalir, sehingga itu bakal sulit diproduksi. Dari itu, di dunia migas ini viskositas itu sangat perlu dipelajari karena berhubungan dengan fluida itu langsung. Kedua, jelaskan hubungan solution gas oil ratio RS dengan viskositas. Oke, yang kedua, jadi itu hubungan antara kelarutan gas dalam minyak atau RS dengan viskositas adalah berbanding terbalik, di mana apabila terjadi peningkatan kelarutan gas dalam minyak, maka yang akan terjadi adalah nilai viskositas semakin turun. Hal ini dikarenakan gas yang terlarut atau tercampur akan membuat berat kolom fluida menjadi ringan, dan fluida akan mudah untuk mengalir dan sebaliknya. Jadi hubungannya itu berbanding terbalik. Terus selanjutnya yaitu nomor 3. Jelaskan perbedaan antara viskositas kinematik dan viskositas absolut. Perbedaannya antara kedua ini Jadi nomor 3, viskositas kinematik. Adalah viskositas suatu fluida di bawah pengaruh gravitasi dan diberikan beban tekanan sebesar berat molekulnya. Sedangkan viskositas absolut atau dinamik adalah viskositas suatu fluida ketika fluida itu bergerak, yaitu viskositas kinematik dikalikan dengan densitasnya. Jadi perbedaan antara kedua viskositas tersebut ialah ketika mengukur. Viskositas kinematik kita hanya berpatokan dari gravitasi saja. Dan pada viskositas absolut terjadi perubahan gaya dan bergerak. Jadi itu perbedaannya dari viskositas kinematik dan viskositas absolut. Terus yang keempat, jelaskan hubungan viskositas dengan parameter-parameter yaitu temperatur, tekanan, spesifik gravity, gas terlarut, densitas, derajat api. Oke. Jadi hubungan viskositas dengan parameter-parameter tersebut Itu di sini ada temperatur, tekanan, spesifik gravity, gas terlarut, densitas, dan derajat api. Pertama, hubungan viskositas dengan temperatur.
adalah berbanding terbalik. Jika temperatur naik, maka viskositas akan turun. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, jadi suhu itu berhubungan erat dengan viskositas. Di mana semakin tinggi suhu, maka semakin kecil nilai viskositasnya. Dan yang kedua, yaitu hubungan viskositas dengan tekanan. Itu apabila tekanan di bawah PB, bubble point, maka viskositas turun dengan naiknya tekanan. Tapi ketika tekanan di atas bubble point, maka viskositas akan naik seiring dengan baiknya tekanan. Bila tekanan mula-mula di atas tekanan gelembung, maka penurunan tekanan akan menyebabkan viskositas minyak berkurang karena pengembangan volume minyak. Berarti gas yang terkandung di dalam minyak cukup besar. Kemudian, bila tekanan diturunkan sampai tekanan gelembung, maka penurunan tekanan di bawah tekanan gelembung akan menaikkan viskositas minyaknya. Karena pada keadaan ini mulai disebabkan sejumlah gas dari larutan minyak. Ya. Terus selanjutnya itu hubungan viskositas dengan specific gravity. Di mana hubungannya ini berbanding lurus. Tinggi rendahnya viskositasnya minyak bumi berpengaruh pada nilai spesifik gravity-nya, berat jenisnya. Pada umumnya, semakin kecil viskositasnya, maka semakin rendah nilai spesifik gravity atau semakin ringan minyak bumi tersebut. Dan berlaku sebaliknya. Terus selanjutnya yaitu hubungan antara viskositas dengan densitas. Ya. Jadi hubungannya itu dengan densitas itu berbanding lurus, di mana semakin tinggi densitas, maka akan terjadi peningkatan massa atau kerapatan fluida, sehingga kekentalan atau viskositasnya fluida juga akan meningkat. Berbanding lurus. Terus, oh iya nih, dikelewat. Hubungan antara viskositas dengan gas terlarut. Ialah semakin tinggi yang terlarut, maka akan semakin turun nilai viskositasnya. Hal ini disebabkan gas pada minyak akan membuat berat kolom fluida semakin ringan dan fluida semakin mudah untuk mengalir dan sebaliknya. Selanjutnya nih hubungan viskositas dengan derajat api. Ya, jadi hubungannya itu berbanding terbalik. Semakin tinggi viskositas, maka semakin rendah nilai derajat apinya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi viskositas, maka kekentalan suatu fluida akan meningkat. Semakin kental fluida, maka akan menjadi minyak berat. Dan minyak berat memiliki derajat api yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Ya, terus selanjutnya itu pertanyaan kelima. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dead oil viscosity, saturated oil viscosity, dan unsaturated oil viscosity. Sertakan juga korelasi untuk menghitungnya. Yang kelima, korelasi untuk viskositas minyak. Berdasarkan kondisi tekanannya, viskositas minyak dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu dead oil viscosity. Adalah viskositas minyak pada tekanan atmosfer, tidak ada gas yang terlarut. Dari suhu reservoir, korelasi yang digunakan adalah korelasi Beer. Jadi ini, rumusnya dapat dilihat di PDF. Dan hanya nilainya yaitu itu, dan di mana mu OD, dead oil viscosity, diukur pada 14,8 PSI dan suhu reservoir. T itu suhu. Yang kedua yaitu korelasi Back potential.
back retention. YOD yaitu 10x, 10 pangkat X min 1, di mana X sama dengan Y dalam kurung T dikurangi 460 dalam tutup kurung pangkat min 1,163. Dan Y di sini 10 pangkat Z. Z-nya nilainya yaitu dapat gitu ya. Dan selanjutnya adalah korelasi Glasgow. YOD sama dengan 3,141 dalam kurung 10 pangkat 10 tutup kurung terus T dikurangi 400 pangkat min 3,44 terus log cetapinya pangkat X. Terus yang kedua, saturated oil viscosity OB adalah viskositas minyak pada tekanan gelembung PB dan suhu reservoir. Korelasi yang digunakan adalah korelasi Chomali dan korelasi Beggas-Robinson. Yaitu yang korelasi Chomali itu IOB 10 pangkat A dan IOD pangkat B. Dimana A itu B dapat dilihat dari PDF ini, di mana itu MUOB saturated oil viscosity diukur pada PB CP. Dan MUOD dead oil viscosity diukur pada 14,7 PSI PSI dan ada suhu reservoir. Korelasi Beggs-Robinson MUOB dengan A dalam kurung MUOD dalam kurung pangkat B. A itu 10,715 buka kurung RS plus 100 tutup kurung pangkat min 0,525. Dan B yaitu 5,44 buka kurung RS plus 150 tutup kurung pangkat min 0,538. Ya, yang ketiga. Ketiga tadi ini unsaturated oil viscosity. Mu adalah viskositas minyak di atas tekanan PB dan suhu reservoir. Korelasi yang digunakan adalah Fast-Goodback. Cara menentukan mu pada tekanan di bawah PB dengan dua langkah, yaitu hitung mu OD dan mu OB pada suhu reservoir. Terus koreksi harga mu OD pada tekanan yang diinginkan. Korelasi Fast-Goodback mu OB, mu O sama dengan mu OB buka kurung P per PB tutup kurung pangkat M, di mana M itu 2,6, P pangkat 1,18710 pangkat A. Hanya itu min 3,9 buka kurung 10 pangkat min 5 tutup kurung P min 5. Ya, selanjutnya berarti nomor 6. Jelaskan prinsip kerja viskometer Redwood serta kelebihan dan kekurangannya. Prinsip kerja viskometer Redwood. Ya, jadi pertama ya, Redwood viskometer, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan viskositas suatu fluida pada temperatur tinggi. Semakin amat baik untuk mengukur fluida yang memiliki viskositas tinggi, yang biasanya berupa crude oil dengan struktur komponen berat. Prinsip kerja alat viskometer Redwood mengukur waktu alir minyak 50 cc ke dalam gelas ukur menggunakan viskometer Redwood dalam waktu tertentu. Jadi seperti itu prinsipnya ya. Terus nih, kelebihan dan kekurangan dari Redwood viskometer ini. Ya, yang pertama nih, ukuran water batch yang kecil sehingga waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai temperatur pemanasan yang dikehendaki akan semakin cepat. Serta pengontrolan temperatur lebih mudah dilakukan.
Terus, penggunaan air sebagai media pemanas. Kelebihannya yaitu perubahan suatu fluida air pada saat penentuan waktu alir sampai terlak berubah drastis dan signifikan. Terus yang ketiga, waktu air minyak relatif cepat, tidak seperti Oswald viscometer. Terus kenaikan temperatur sangat cepat. Tidak perlu menentukan konstanta alat. Tetap penggunaan alatnya sederhana, tidak rumit. Jadi mudah dipahami. Yaitu ada kekurangan dari viscometer ini ya. Jadi yang pertama nih, penggunaan air sebagai pemanas. Nah, selain kelebihan penggunaan air juga memiliki kelemahan, yaitu terbatasnya suhu pengamatan yang dapat dilakukan pada saat percobaan, yakni hanya 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Karena pada saat tersebut, fluida dari air akan berubah menjadi fase menjadi uap. Ada temperatur 100 derajat Celcius ini. Itu kekurangannya. Terus yang kedua itu tidak bisa mengukur pada kondisi temperatur dan tekanan reservoir. Terus yang ketiga tingkat ketelian kurang tinggi. Terus yang keempat hanya bagus untuk fluida yang waktu alir 7 dan 743 second. Terus penguapan fluida pemanas cukup tinggi dan tidak memiliki kontrol temperatur sehingga sulit menentukan temperatur. Tidak stabil. Ya, jadi itu video penjelasan dari saya tentang tugas pendahuluan modul 3 ini dan tikung fluida reservoir. Jadi saya Andriansyah Dwi Pratama, NIM 191910801017 ingin berpamitan. Bila ada salah kata atau gimana mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.